Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari, selamat berjumpa lagi dengan saya di channel Indo Hobi Catur. Apa kabar para pecinta catur di seluruh Indonesia? Kali ini saya akan mereview satu permainan yang menarik dari ajang Bulgarian Chess Championship yang berlangsung di Sofia, Bulgaria di tanggal 21 hingga 28 Januari kemarin. Permainan berlangsung dengan format waktu klasik. Putih dipegang oleh International Master Nurgul Salimova dan hitam dipegang oleh FIDE Master Lachezar Yordanov. Mohon maaf jika saya tidak bisa mendapatkan foto dari Lachezar. Dan Salimova mampu finish di peringkat kedua di turnamen ini mengungguli 6 Grandmaster lainnya. Mari kita lihat seperti apa permainannya. Salimova membuka dengan pion ke E4, lalu pion C5. Ini adalah pembukaan Sisilia. Kuda ke F3, pion ke D6, lalu pion D4. Seperti biasa, pion C makan pion D4 dan kuda makan D4. Lalu kuda ke F6, kuda ke C3, lalu pion A6. Lachezar melanjutkan dengan varian Najdorf, gajah ke G5, kuda B ke D7, lalu menteri ke E2. Maksud dari Salimova adalah ingin segera merokade rajanya di sayap menteri. Kemudian pion E6 dan Salimova rokade. Menteri ke C7, pion F4, lalu pion B5. Setelah ini normalnya putih jalan pion ke A3 untuk mencegah datangnya pion ke B5, atau ide lain adalah pion E5 atau pion F5. Dan Salimova melangkahkan pilihan yang terakhir, yaitu pion ke F5. Tujuannya adalah untuk menekan pion di petak E6 dengan kuda dan pion, dan Lachezar melanjutkan dengan pion ke B4. Lachezar memilih untuk menyerang. Saran lainnya untuk hitam adalah pion ke E5. Setelah putih membalas dengan kuda ke D5, mengancam menteri hitam, tentunya kuda ini harus dimakan oleh kuda, karena jika menteri menghindar ke petak mungkin B7, nanti setelah kuda makan kuda atau gajah makan kuda akan ada penumpukan pion di lajur F. Dan ini akan menyulitkan hitam untuk keluar dari tekanan putih. Jadi setelah kuda makan kuda, pion makan kuda, tentunya tidak memakan kuda dengan pion karena ada open stack dari menteri. Dilanjutkan dengan kuda ke B6, menekan pion di petak D5. Dan di posisi ini, posisi permainan masih bisa berjalan seimbang dengan susunan pion yang masih bagus, dan menteri masih mengawasi petak E7 jika saja seandainya raja hitam mau rokade ke sayap raja ataupun ke sayap menteri. Oke, mari kita lanjutkan. Tadi setelah Lachezar melangkahkan pion ke B4, menyerang kuda, kemudian Salimova melanjutkan dengan pion F makan pion E6. Pion makan kuda, dan pion makan kuda, lalu kuda makan pion, dan menteri ke C4. Salimova menawarkan pertukaran menteri, tapi Lachezar lebih dulu jalan pion makan pion, skak, dan raja bergeser ke B1, tentunya tidak memakan pion di B2, karena akan membuka lajur B sehingga memudahkan hitam untuk menyerang raja putih. Dan di posisi ini Lachezar bisa saja melakukan pertukaran menteri, tapi Lachezar melanjutkan dengan kuda ke petak C5. Lalu pion ke E5, pion makan pion, dan di sini Salimova melanjutkan dengan langkah briliannya, yaitu kuda ke B5. Menyerang menteri di petak C7, tentunya menteri ini tidak bisa pindah dikarenakan menteri harus tetap mengawasi petak D8. Jika menteri contohnya pindah ke petak C6, maka akan skakmat di petak D8 oleh benteng. Jadi kuda ini harus diambil, maka pion makan kuda, lalu menteri ke petak D5, mengancam skakmat di petak D8, sekaligus mengancam benteng di petak A8. Dan Lachezar melanjutkan dengan menutupnya kuda ke D7, lalu menteri memakan benteng di A8. Langkah selanjutnya adalah gajah ke C5. Langkah pilihan lainnya adalah mungkin dengan pion ke F6, menutup diagonal bagi gajah petak hitam, tapi putih bisa melanjutkan dengan gajah memakan pion B5, lalu misalkan setelah pion makan gajah, benteng memakan kuda, setelah menteri memakan benteng, maka hitam akan kalah setelah kehilangan menterinya. Oke, kita kembali lagi.
Setelah menteri memakan benteng di A8, tadi Lachezer melanjutkan dengan gajah ke C5. Tujuan dari langkah ini adalah hitam ingin segera merokade rajanya. Tapi Salimova mencegah rokade dengan benteng memakan kuda. Tentu saja benteng ini tidak bisa diambil dengan menteri ataupun gajah, jadi ini harus diambil oleh raja. Jika kita ingin lihat, misalkan diambil dengan menteri, maka akan menyusul gajah makan pion di B5, mengancam menteri dan raja, lalu menteri memakan gajah, dan akan skakmat dengan menteri memakan gajah di petak C8. Oke, kita kembali. Setelah langkah benteng tadi mengambil kuda, dilanjut dengan raja makan benteng, kemudian gajah makan pion B5, skak, raja ke 6, gajah ke C4, skak kembali. Langkah berikutnya adalah raja pindah ke F5. Tapi misalkan saja, jika raja kembali ke petak D7, lalu setelah menteri ke petak A4, skak, tidak bisa ditutup dengan menteri karena akan menyusul gajah ke petak B5. Jadi raja berpindah ke petak D6, benteng ke D1, skak, ditutup dengan gajah karena tidak ada petak lain. Setelah ditutup dengan gajah, benteng makan gajah, pion makan benteng, maka menteri hitam akan hilang setelah gajah ke F4. Oke, kita kembali. Lachezer melanjutkan dengan raja ke F5, kemudian pion H4, menahan gajah agar perburuan raja tetap bisa dilanjutkan, raja ke G6, lalu pion G4. Tentunya tidak mengambil pion dengan gajah, karena menteri akan mengambil benteng di petak H8. Dan jika seandainya hitam memilih untuk melangkahkan pionnya ke H5 atau ke H6, tidak akan banyak membantu, karena putih akan menyerang dengan gajah ke D3. Kemudian benteng ke F8, alasan kenapa benteng dipindahkan ke F8, karena benteng dapat terjaga oleh gajah di petak C5 dan juga untuk menjaga pion di petak F7. Gajah ke D3, skak, ditutup dengan pion ke F5, pion makan pion, skak, dan benteng makan pion. Tentu saja tidak dengan gajah memakan pion, karena akan menyusul menteri ke petak G2. Setelah gajah makan gajah, maka gajah akan berpindah ke petak D8, skak, dan sekaligus akan kehilangan menteri. Oke, kita kembali lagi. Kita melanjutkan dengan benteng memakan pion, lalu gajah memakan benteng, skak, raja memakan gajah, kemudian benteng ke F1, skak kembali, raja ke E6, menteri ke E4, kemudian gajah ke D4, menteri makan pion di H7, kemudian raja ke D5, menteri ke D3, lalu gajah ke E6. Gajah ke E3, mengancam gajah di petak D4, menteri ke A7, dengan rencana hitam melakukan skakmat di petak A2, seandainya hitam memindahkan rajanya, membuka diagonal bagi gajah petak putih. Gajah makan gajah, pion makan gajah, lalu benteng ke E1, mengancam gajah petak putih. Jika hitam melanjutkan dengan raja ke D6, dengan maksud mengancam skakmat di petak A2, maka mudah saja bagi putih untuk melindungi raja dengan pion ke A3. Setelah langkah ini, hitam melanjutkan dengan gajah ke F7, lalu menteri ke B5, skak, raja ke D6, pion ke A4, tidak akan ada lagi skakmat di petak A2, lalu gajah ke petak D5, menteri ke B4, skak, raja bergeser ke C6, lalu benteng ke E7. Dan di sini setelah langkah ke-37 dari Salimova, Lachezer menyerah dikarenakan hitam sudah tidak bisa melakukan apa-apa untuk mempertahankan posisinya. Mungkin jika diteruskan dengan pertukaran menteri, setelah menteri makan menteri dan raja makan menteri, dan benteng memakan pion di petak G, dalam posisi ini, jika permainan akhir dilanjutkan dengan benteng melawan gajah, maka putih dipastikan akan menang. Sekian saja review kali ini dari saya. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga Anda menikmati video kali ini. Klik like jika Anda suka, dislike jika tidak suka, subscribe agar saya semakin bersemangat membuat video-video menarik lainnya yang tentunya masih dari dunia catur.
Dan terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, like, serta komen saran ataupun kritik di video ini atau video saya sebelumnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.